Golden Dome, sebuah payung besar yang akan membungkus Amerika Serikat, sebuah payung dengan kekuatan yang membentang di seluruh langit, kubah emas tak terlihat yang mampu menangkis segala bentuk ancaman udara, dari rudal balistik antar benua yang meluncur dari ribuan kilometer jauhnya, hingga rudal hipersonik yang datang dengan kecepatan dan kelincahan yang mencengangkan. Konsep ambisius ini bukan lagi sekadar gagasan, melainkan sebuah proyek nyata yang sedang dikejar oleh Amerika Serikat dalam upaya untuk meredefinisi arsitektur pertahanannya di abad ke-21. Untuk memahami urgensi dan kompleksitas di balik Golden Dome, kita perlu menelusuri jejak panjang evolusi ancaman udara dan respons Amerika Serikat terhadapnya. Akar kebutuhan akan sistem pertahanan rudal yang komprehensif dapat ditarik kembali ke era Perang Dingin, ketika persaingan ideologis dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memunculkan ancaman eksistensial berupa perang nuklir. Rudal balistik antar benua, ICBM, menjadi simbol kekuatan destruktif dan ancaman utama. Sebagai respons, Amerika Serikat mengembangkan berbagai sistem peringatan dini, seperti jaringan satelit pengawas peluncuran rudal, dan sistem pencegat rudal berbasis darat dan laut. Sistem-sistem awal ini, meskipun penting, memiliki keterbatasan dalam menghadapi serangan massal atau manuverabilitas target. Pasca Perang Dingin, lanskap keamanan global mengalami pergeseran signifikan. Meskipun ancaman perang nuklir skala besar mereda, muncul tantangan-tantangan baru, proliferasi teknologi rudal ke negara-negara dengan agenda regional yang tidak stabil, potensi ancaman dari aktor non-negara yang didukung oleh teknologi canggih, dan yang paling mengkhawatirkan, kemajuan pesat dalam pengembangan rudal hipersonik oleh beberapa kekuatan dunia. Rudal hipersonik, yang mampu melaju dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara atau lebih dan memiliki kemampuan manuver yang signifikan dalam atmosfer, secara fundamental mengubah perhitungan waktu reaksi dan efektivitas sistem pertahanan rudal konvensional. Mereka dapat menembus pertahanan yang ada dengan kecepatan dan kelincahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain ancaman hipersonik, rudal jelajah, cruise missile, juga menjadi perhatian serius. Terbang rendah, seringkali mengikuti kontur medan, dan memiliki ukuran yang relatif kecil, rudal jelajah sulit dideteksi oleh radar tradisional. Kemampuan mereka untuk membawa muatan konvensional atau bahkan hulu ledak nuklir menjadikan mereka ancaman yang signifikan terhadap infrastruktur kritikal dan populasi sipil. Perkembangan teknologi drone atau kendaraan udara tak berawak, UAV, yang semakin canggih juga menambah lapisan kompleksitas pada ancaman udara yang perlu dihadapi oleh sistem pertahanan masa depan. Amerika Serikat sedang mengembangkan sistem pertahanan canggih bernama Golden Dome, sebuah proyek ambisius yang dirancang sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman dari rudal hipersonik, drone bersenjata, dan serangan berkecepatan tinggi lainnya. Sistem ini diibaratkan sebagai versi super canggih dari Iron Dome milik Israel. Namun dengan skala perlindungan yang jauh lebih luas mencakup tidak hanya wilayah Amerika tetapi juga pangkalan-pangkalan militer di luar negeri. Ancaman modern yang kompleks seperti rudal jelajah yang sulit dideteksi radar hingga kawanan drone otonom mendorong Pentagon untuk mengakui bahwa sistem pertahanan lama sudah usang dan tidak lagi mencukupi. Golden Dome muncul sebagai jawaban terhadap evolusi ancaman yang kompleks dan beragam ini. Konsepnya melampaui sistem pertahanan rudal tradisional yang berfokus pada pencegatan di fase terminal saat ancaman mendekati target. Golden Dome membayangkan sebuah arsitektur pertahanan berlapis yang terintegrasi secara mulus, mampu mendeteksi, melacak, dan menetralisir ancaman pada setiap fase penerbangannya, fase peluncuran, boost phase, fase tengah penerbangan, mid-course phase, dan fase terminal, terminal phase. Golden Dome dirancang sebagai sistem multilapis yang menggunakan gabungan sensor berbasis ruang angkasa, pencegat kinetik, dan teknologi berbasis kecerdasan buatan, serta komputasi kuantum untuk mendeteksi dan menetralkan ancaman sejak tahap peluncuran. Satelit-satelit di orbit rendah dan menengah akan bertindak sebagai mata awal sistem ini, memberikan peringatan instan dan panduan kepada pencegat yang bisa diluncurkan dari darat, udara, atau bahkan luar angkasa. Dalam jangka pendek, Amerika mungkin mengandalkan kombinasi drone ketinggian tinggi, pesawat siluman, dan sistem berbasis darat yang lebih hemat biaya untuk mengejar efektivitas operasional. Namun, tantangan teknologinya sangat besar. Menargetkan rudal dalam fase awal peluncuran dari luar angkasa memerlukan akurasi luar biasa serupa dengan menembakkan peluru untuk menghancurkan peluru lain yang melaju dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Selain itu,
Negara-negara pesaing seperti China dan Rusia terus mengembangkan senjata anti-satelit yang dapat mengancam infrastruktur Golden Dome. Kompleksitas bertambah ketika sistem ini harus memperluas perlindungan ke pangkalan militer di berbagai belahan dunia yang membuat skala operasionalnya sangat sulit. Diharapkan versi awal sistem ini dapat mulai beroperasi pada 2030-an dengan kemampuan penuh tercapai sekitar tahun 2040-an dan total biaya proyeknya diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar. Golden Dome tidak sekedar proyek pertahanan, melainkan taruhan besar yang bisa mencegah perang sebelum dimulai. Namun jika gagal bisa memicu perlombaan senjata global yang lebih berbahaya. Beberapa pihak berpendapat Amerika sebaiknya hanya memfokuskan perlindungan pada sekutu utama atau wilayah domestik. Namun risiko lainnya adalah negara-negara yang tidak terlindungi mungkin merasa terdorong untuk mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri. Di tengah perubahan lanskap militer global, Golden Dome menjadi simbol dari visi besar Amerika atas masa depan pertahanan strategis dan perannya dalam menjaga stabilitas internasional. Jika Golden Dome berhasil dibangun dan berfungsi sesuai rencana, ia bisa mengubah secara fundamental cara dunia memandang strategi pertahanan dari pendekatan reaktif menjadi pencegahan aktif. Lapisan pertama dari Golden Dome kemungkinan akan melibatkan konstelasi satelit generasi berikutnya yang dilengkapi dengan sensor inframerah dan multispektral yang jauh lebih canggih. Satelit-satelit ini akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi jejak panas peluncuran rudal balistik dan hipersonik dari manapun di dunia dalam hitungan detik. Teknologi pelacakan yang ditingkatkan akan memungkinkan sistem untuk terus memantau pergerakan ancaman dengan akurasi yang tinggi. Informasi vital ini kemudian akan dikirimkan secara real-time ke pusat komando dan kontrol terpadu. Otak dari Golden Dome adalah sistem komando dan kontrol yang didukung oleh kecerdasan buatan, AI, dan algoritma pembelajaran mesin yang canggih. AI akan menganalisis data sensor dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, memprediksi lintasan target dengan presisi yang tinggi, dan merekomendasikan opsi pencegatan yang paling efektif. Kemampuan AI untuk memproses informasi dengan kecepatan dan skala yang jauh melampaui kemampuan manusia sangat penting dalam menghadapi ancaman yang bergerak sangat cepat seperti rudal hipersonik. Sistem ini juga harus mampu membedakan antara ancaman nyata dan gangguan atau objek lain di atmosfer dan luar angkasa. Lapisan pencegatan fisik dari Golden Dome akan menjadi perpaduan antara teknologi yang sudah ada dan inovasi revolusioner. Untuk mencegat rudal balistik pada fase mid-course, ketika mereka berada di luar atmosfer bumi, sistem Ground-Based Midcourse Defense, GMD, yang berbasis di Alaska dan California kemungkinan akan ditingkatkan dalam hal jangkauan, kecepatan, dan kemampuan diskriminasi target. Namun, tantangan terbesar terletak pada pencegatan rudal hipersonik dan jelajah. Senjata energi terarah, Directed Energy Weapons, DEW, terutama laser berdaya tinggi, memegang janji besar dalam menghadapi ancaman ini. Keunggulan laser adalah kemampuannya untuk menyerang target dengan kecepatan cahaya, memberikan waktu reaksi instan. Pengembangan laser yang cukup kuat, akurat, dan mobile untuk digunakan dalam sistem pertahanan wilayah yang luas menghadapi tantangan material dan teknik yang signifikan, termasuk masalah atmosfer yang dapat memengaruhi koherensi dan intensitas sinar laser. Namun, investasi besar sedang dilakukan dalam teknologi ini, dan terobosan terus dilaporkan. Selain DEW, pengembangan pencegat kinetik generasi berikutnya yang dirancang khusus untuk target hipersonik dan jelajah juga merupakan prioritas. Pencegat ini kemungkinan akan memiliki sistem propulsi yang lebih canggih untuk mencapai kecepatan yang sangat tinggi, kemampuan manuver yang ditingkatkan untuk mengejar target yang lincah, dan sistem panduan yang lebih sensitif dan akurat untuk mengunci dan menghancurkan ancaman dalam kondisi yang serba cepat. Integrasi sistem pertahanan udara berbasis darat seperti Patriot, MIM-104, dan Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, serta sistem pertahanan udara berbasis laut seperti Aegis yang dipasang pada kapal perang, akan memberikan lapisan pertahanan terminal yang krusial jika ancaman berhasil melewati lapisan pencegatan sebelumnya. Aspek yang seringkali terlewatkan namun sangat penting dalam arsitektur Golden Dome adalah integrasi penuh dengan sistem pertahanan siber. Peperangan modern tidak hanya melibatkan pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran di dunia maya. Sistem komando, kontrol, dan komunikasi Golden Dome akan menjadi target utama bagi musuh yang ingin melumpuhkan atau mengganggu kemampuan pertahanan Amerika Serikat. Oleh karena itu, lapisan pertahanan siber yang berlapis dan tangguh,
didukung oleh kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan merespons serangan siber secara otomatis, akan menjadi komponen integral dari Golden Dome. Dalam rencana yang digunakan untuk skenario terbaik, Golden Dome berfungsi sebagai pelindung global terhadap serangan tiba-tiba dan menjadi fondasi perdamaian berbasis teknologi. Namun dalam skenario terburuk, sistem ini malah mempercepat militerisasi luar angkasa dan memperkuat ketimpangan kekuatan militer dunia. Bahkan ada potensi bahwa negara atau aktor non-negara dapat mengembangkan cara untuk mengecoh atau mengacaukan sistem tersebut seperti dengan rudal siluman, gangguan elektromagnetik, atau bahkan dengan membanjiri sistem menggunakan serangan simultan dari berbagai arah dan ketinggian. Untuk itu, fleksibilitas, pembaruan berkelanjutan, dan adaptabilitas sistem menjadi sangat penting. Golden Dome bukanlah solusi akhir, melainkan awal dari era baru peperangan dan pertahanan yang menuntut kesiapan penuh tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari sisi hukum, etika, diplomasi, dan pengawasan publik. Dalam dunia yang semakin saling terhubung dan berisiko tinggi, proyek seperti ini akan menguji apakah umat manusia mampu menggunakan kekuatan luar biasa dengan tanggung jawab yang setara. Dengan segala potensi dan tantangannya, Golden Dome merepresentasikan titik balik dalam sejarah militer modern, di mana peperangan dan pertahanan tak lagi dibatasi oleh garis perbatasan geografis, melainkan ditentukan oleh kecepatan informasi, kontrol orbital, dan kecerdasan buatan. Mewujudkan Golden Dome adalah sebuah proyek raksasa yang penuh dengan tantangan. Dari perspektif teknis, mengintegrasikan berbagai sistem yang kompleks, memastikan interoperabilitas yang mulus, dan mengembangkan teknologi baru yang diperlukan untuk menghadapi ancaman hipersonik dan jelajah membutuhkan inovasi, investasi yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan. Dari sudut pandang anggaran, biaya pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan sistem pertahanan seluas Golden Dome akan sangat besar, memicu perdebatan sengit tentang alokasi sumber daya dan prioritas pertahanan nasional. Secara politik, implementasi Golden Dome dapat memicu kekhawatiran dan respons dari negara-negara lain, berpotensi mengarah pada perlombaan senjata baru. Meskipun tantangannya besar, potensi manfaat yang ditawarkan oleh Golden Dome bagi keamanan nasional Amerika Serikat dan stabilitas global sangat signifikan. Jika berhasil diimplementasikan, sistem ini akan memberikan lapisan perlindungan yang jauh lebih kuat dan komprehensif terhadap berbagai ancaman udara, mengurangi kerentanan terhadap serangan kejutan dan memberikan keunggulan strategis yang substansial. Ini juga dapat mengurangi risiko eskalasi dalam situasi krisis dengan menghilangkan atau mengurangi keuntungan dari serangan pertama. Golden Dome bukan hanya sekadar proyek teknologi pertahanan, ini adalah cerminan dari kebutuhan untuk beradaptasi dengan lanskap keamanan global yang terus berubah dan ancaman yang semakin canggih. Ini adalah upaya untuk melampaui batas-batas teknologi saat ini dan menciptakan sebuah perisai pelindung yang akan mendefinisikan ulang pertahanan udara di abad mendatang. Meskipun jalan menuju realisasi Golden Dome masih panjang dan penuh ketidakpastian, ambisi dan inovasi yang mendorong proyek ini menunjukkan tekad Amerika Serikat untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menjaga keamanan nasionalnya di era peperangan modern yang semakin kompleks. Masa depan langit Amerika Serikat, dan mungkin juga arsitektur keamanan global, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dari visi ambisius yang bernama Golden Dome. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.